Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, lakukan curat di 19 TKP. Seorang pria di Lampung Tengah diciduk polisi. TKP 308 Polres Terbanggi Besar Polres Lampung Tengah Polda Lampung menangkap pelaku pencurian dengan pemberatan atau curat. Pelaku curat yang diringkus berinisial WS alias Polo 34 tahun yang telah beraksi di 19 TKP di Terbanggi Besar Lampung Tengah. Kepolisian Terbanggi Besar Kompol Tatang Maulana mengatakan pelaku WS adalah warga Gayau Sakti, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah. Ia ditangkap jajaran Polsek Terbanggi Besar pada Jumat 10 Maret 2023 lalu. Modus operandi yang digunakan adalah melakukan aksi pada dini hari lalu menerobos masuk ke dalam rumah korban. Kepada polisi, Kapolsek saat konferensi pers pada Senin 13 Maret 2023, WS mengaku aksi yang dilakukannya itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terakhir pelaku beraksi menyasar motor milik Emi Utami pada Kamis 8 Desember 2022 saat korban tertidur. Pelaku yang memanfaatkan momen tersebut langsung masuk ke rumah korban dengan cara memanjat tembok belakang. Setelah berhasil masuk, pelaku menggondol motor Honda Vario 110cc berwarna hitam tahun 2018 dengan nomor polisi BE 4913IY. Lalu pada pukul 2 dini hari, korban terbangun saat mendengar suara motor di depan rumahnya di Kampung Bumi Kencana, Seputih Agung, Lampung Tengah. Korban yang curiga langsung memeriksa kondisi rumahnya dan saat mengecek dapur, motor miliknya telah raib dengan kondisi pintu belakang terbuka. Tak hanya itu, pelaku juga mengambil 2 buku rekening bank milik korban yang diletakkan tak jauh dari motor. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 12 juta dan melaporkannya ke Polsek Terbanggi Besar. Berbekal laporan itu, petugas segera melakukan penyelidikan dengan olah TKP dan pemeriksaan sejumlah saksi. Hingga akhirnya petugas mendapatkan informasi pada 10 Maret 2023 lalu pelaku berada di Simpang Agung dan segera melakukan upaya penangkapan. Dari hasil penangkapan, petugas berhasil meringkus pelaku di lokasi tanpa perlawanan. Berikut barang bukti motor korban dan 2 rekening atas nama Emi Utami. Pelaku melanggar pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun. Polisi masih memburu pelaku lainnya yang juga sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Berita selanjutnya, menagih janji DADI, ratusan massa gelar aksi di depan kantor Bupati Lampung Timur. Ratusan massa dari berbagai organisasi dan juga elemen masyarakat menggelar aksi di depan kantor Bupati Lampung Timur pada Senin 13 Februari 2023. Ratusan massa tersebut mengamankan diri sebagai aliansi Tagih Dawam Azhari Hadi atau DADI. Aksi mereka merupakan bentuk kekecewaan atas kepemimpinan DADI ini. Massa meminta kesemrautan pengelolaan anggaran di pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk segera dibenahi. Massa juga sempat bersih tegang dengan aparat kepolisian dan keamanan saat memaksa masuk ke kantor bupati. Hal tersebut lantaran bupati ataupun wakil bupati tak kunjung menemui massa aksi. Menurut orator aksi Fauzi Genta, kedatangan mereka ke kantor Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur ini untuk menagih uang gaji berbagai pangkat daerah yang belum dibayarkan. Padahal Fauzi mengatakan gaji tersebut sudah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lampung Timur tiap tahunnya. Ia pun menilai pemerintah Kabupaten Lampung Timur hanya menumpuk utang dan tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Selain itu, Fauzi juga meminta Daom Raharjo dan Azhar Hadi mundur dari jabatannya.
Kemudian peserta aksi juga menagih hak para guru PAUD, BPD, Linmas, dan juga RT yang insentif masih menunggak. Ia juga menilai Bupati dan Wakil Lampung Timur ini tak kunjung bisa menyelesaikan permasalahan yang selalu berulang. Kemudian masa juga mendesak Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur agar segera mengadakan rapat sidang paripurna dalam rangka mempertanyakan permasalahan pengelolaan keuangan di Kabupaten Lampung Timur. Berita selanjutnya, selamatkan uang 1 juta saat rumah terbakar. Warga Lampung Utara alami luka bakar di punggung. Selamatkan uang 1 juta saat rumahnya terbakar. Rumah milik Mulyono, 48 tahun, warga Dusun Abung Selatan, Lampung Utara terbakar pada Senin 13 Maret 2023. Barang berharga di kamar istrinya, Asmawati 60 tahun ini ludes terbakar di Desa Kembang Tanjung Abung Selatan, Lampung Utara. Asmawati menerangkan saat kebakaran ia sedang ada di belakang rumah. Saat itu dirinya sedang memasak nasi menggunakan alat penanak nasi atau magicom dan ia tinggal mencuci baju ke belakang rumah. Lalu ia menyadari rumahnya terbakar ketika ponakan di depan rumahnya berteriak kebakaran. Ia mengaku terkejut saat tahu rumahnya kebakaran, lalu ia berusaha menyelamatkan benda-benda berharga dari dalam rumahnya. Asmawati sempat mengambil uang saat api melambung tinggi ke genteng rumahnya. Akibatnya ia terkena sambaran api yang menyebabkan punggung atasnya mengalami luka bakar. Uang yang diambil ini merupakan bantuan pemerintah sebesar 1 juta yang rencananya akan digunakan untuk biaya sekolah anaknya. Sementara Rumsoli, tetangga korban, menerangkan ia mengetahui adanya kebakaran dari ponakannya. Tetangga korban maupun langsung membahu memadamkan api dan api pun dapat dipadamkan dengan menggunakan alat seadanya. Penyebab kebakaran ini diduga karena korsleting listrik. Camat Abung Selatan Dedi Irawan mengatakan pihaknya langsung ke rumah korban seusai kejadian ini. Pihaknya langsung meminta warga lainnya untuk membenarkan instansi listrik di rumah korban. Berita selanjutnya, RDP kasus mutilasi ASN 2 kali batal. Ketua DPRD Lampung Tengah ancam ambil sikap yang tegas. Agenda rapat dengan pendapatan atau RDP terkait klarifikasi ASN Mursiatun yang dimutilasi dengan terlibat politik praktis kembali ditunda. DPRD Lampung Tengah memutuskan untuk menunda agenda RDP karena Mursiatun tidak hadir, sehingga Ketua DPRD Lampung Tengah memutuskan kembali menunda agenda RDP pada Rabu 13 Maret 2023. Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono mengatakan acara RDP kembali ditunda bila salah satu undangan tidak hadir, sebab masing-masing undangan mempunyai kapasitasnya masing-masing untuk menjelaskan kronologi kepada DPRD. Menurut lembaga ataupun yang terlibat harus hadir semua untuk keterangan Mursiatun tidak boleh diwakilkan, sebab DPRD harus mendapatkan kejelasan dari peristiwa sebenarnya yang dialami Mursiatun. Sebelumnya Mursiatun telah dilaporkan camat dan 6 kepala kampung Waiseputih Lampung Tengah karena dugaan terlibat politik praktis. Laporan tersebut atas dasar keresahan 6 kepala kampung yang tidak mendapatkan laporan koordinasi dari kegiatan Mursiatun. Camat dan 6 kepala kampung lalu melayangkan laporan dengan lampiran 3 bukti foto kegiatan Mursiatun. Melalui usulan tersebut, Disdikbud dan juga BKPSDM langsung memproses dengan dikeluarkannya SK mutasi dari SMP Negeri 1 Waiseputih ke SMP Negeri 1 Selagai Lingga.
Mutasi yang diterima Mursiatun dianggap tidak wajar dan harus diklarifikasi oleh semua yang terlibat. Menurut Sumarto, jika benar ada kesalahan prosedur, harus segera diklarifikasi dan dijabarkan sesuai dengan tupoksi agar masalah ini cepat selesai. Untuk DPRD mengancam akan mengambil sikap tegas jika rapat dengan pendapatan yang rencananya digelar pada Rabu 15 Maret 2023 ini tak juga diindahkan. Berita selanjutnya, warga pesisir barat keluhkan serangan hama ulat kaki seribu yang masuk ke dalam rumah. Warga Pekon Walur, Kecamatan Krui Selatan, Pesisir Barat, Lampung mengeluhkan serangan ulat kaki seribu atau keluwing yang menyebar di kebun selokan hingga masuk ke pemukiman penduduk. Menurut Dedi, pada Senin 13 Maret 2023, tiap hari jumlah kaki seribu ini makin bertambah. Dikatakan keberadaan luwing itu sudah terjadi sejak 3 pekan terakhir. Dedi mengaku keberadaan keluwing ini sendiri menimbulkan rasa gatal pada kulit namun sangat mengganggu karena ulat kaki seribu ini sudah masuk ke dalam rumah bahkan ke tempat tidur. Selain itu, keluwing ini juga sudah merambat ke dalam selokan dan perkebunan. Untuk mengatasi keluwing, kata Deni, warga insentif menyemprotkan racun serangga. Meski sudah ribuan keluwing yang mati akibat disemprotkan racun serangga, namun jumlahnya setiap hari tidak pernah berkurang, bahkan terlihat semakin banyak. Selain menyemprotkan racun, warga juga mengusir cara menyapu dan membunuh langsung. Namun cara tersebut malah menimbulkan bau yang tidak sedap. Ia berharap agar pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat meninjau fenomena kemunculan keluwing itu. Deni juga berharap agar pemerintah kabupaten bisa memberikan solusi untuk mengatasinya. Sementara Peratin Pekon Walur Yoyon Supriza mengatakan pihaknya telah berusaha mengatasi hama tersebut dengan menyemprotkan racun serangga. Namun, keluwing ini belum juga bisa diatasi. Dirinya juga bingung karena ulat kaki seribu ini datang secara tiba-tiba. Yoyon menjelaskan ada sekitar 50 rumah warga yang sudah dimasuki ulat keluwing tersebut. Dirinya menuturkan akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Pesisir Barat untuk mengatasi hama yang meresahkan warga tersebut. Berita selanjutnya, Bakso Ngalam Transmart Lampung berikan diskon 50% berbagai menu spesial. Bakso Ngalam Transmart Lampung menghadirkan promo yang berlangsung hingga 31 Maret. Operasional Manajer Bakso Ngalam Transmart Lampung, Martin Pareding mengatakan promo yang diberikan adalah diskon 50%. Menurut Martin, pada Senin 13 Maret 2023, diskon 50% ini diberikan untuk berbagai menu spesial di Bakso Ngalam Transmart Lampung. Adapun menu spesial yang diberikan diskon 50% adalah bistik ayam, tongseng ayam, capcay malang, nasi dan ayam goreng mentega, nasi goreng ayam lada hitam, serta nasi goreng spesial. Adapun diskon 50% ini juga diberikan untuk menu spesial nasi goreng Jawa, kue tiaw goreng spesial, mie goreng tek-tek, mie goreng ayam biasa, dan juga es teler. Dengan adanya diskon 50.000, harga menu-menu spesial ini bermula dari 20-40.000 menjadi 10 sampai dengan 20.000 saja. Martin menjelaskan walaupun diberikan diskon 50%, tidak akan merugikan rasa porsi menu-menu spesial itu dan ini dijamin rasa tetap enak serta porsinya mengenyangkan.
Ia mengatakan diskon 50% ini hanya berlaku di Bakso Ngalam Transmart Lampung. Bakso Ngalam Transmart Lampung sendiri berada di lantai 1 Transmart Lampung dan buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai dengan jam 9 malam. Untuk tahu lebih lanjut mengenai promo dan berbagai menu di Bakso Ngalam Transmart Lampung, Anda bisa melihat di Instagram @bakso_ngalam. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.